Sejak kecil aku selalu menganggap Tante Maya sebagai perempuan paling ceria di keluarga kami. Tawanya keras, suka bercanda, dan selalu membawa suasana hangat setiap datang ke rumah. Tapi semuanya berubah sejak ia tiba-tiba datang menginap selama beberapa minggu setelah rumah tangganya bermasalah. Malam-malam di rumah kami mulai terasa berbeda. Sampai suatu malam, ketika jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi, pintu kamarku diketuk perlahan. Awalnya aku mengira hanya mimpi, namun saat pintu terbuka pelan, aku langsung duduk tegang di atas ranjang. Tante Maya berdiri di depan pintu dengan wajah pucat dan mata sembab karena menangis. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Boleh Tante tidur di sini malam ini? Tante takut sendirian." Aku tidak tahu kalau malam itu akan menjadi awal dari rahasia besar keluarga kami. Namaku Bagas. Umurku 24 tahun dan sejak lulus kuliah aku tinggal bersama ibu di rumah sederhana peninggalan almarhum ayah. Hidup kami sebenarnya tenang. Aku bekerja sebagai editor freelance dari rumah, sedangkan ibu membuka warung kecil di depan rumah untuk mengisi waktu. Sampai akhirnya Tante Maya datang. Beliau adalah adik kandung ibu yang selama ini tinggal di kota lain bersama suaminya. Namun 2 bulan lalu, Tante tiba-tiba datang membawa koper besar dan mengatakan ingin tinggal sementara di rumah kami. Ibu tidak banyak bertanya, beliau langsung mempersilahkan Tante tinggal di kamar tamu belakang. Awalnya suasana rumah terasa lebih hidup. Tante Maya memang pandai membuat orang nyaman. Beliau sering memasak makanan favoritku, bercanda saat makan malam, bahkan membantu ibu menjaga warung. Tetapi semakin lama, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Tante Maya sering terlihat ketakutan saat menerima telepon. Kadang beliau buru-buru mematikan layar ponselnya saat aku lewat. Beberapa kali aku juga melihat beliau menangis sendirian di dapur tengah malam. Namun setiap kutanya, beliau hanya tersenyum kecil. Tante cuma lagi banyak pikiran. Aku mencoba tidak ikut campur, karena bagaimanapun masalah rumah tangga orang lain bukan urusanku. Sampai malam itu datang. Hujan turun sangat deras sejak sore. Angin membuat jendela rumah bergetar pelan. Aku masih terjaga di kamar sambil menyelesaikan pekerjaan ketika lampu lorong tiba-tiba mati sebentar lalu menyala lagi. Jam di ponselku menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Dan beberapa detik kemudian, tok, tok, tok. Ada ketukan pelan di pintu kamarku. Aku langsung menoleh. Iya? Tidak ada jawaban. Aku berdiri lalu membuka pintu perlahan, dan aku langsung kaget. Tante Maya berdiri di depan kamar dengan wajah pucat dan mata sembab, seperti habis menangis lama. Beliau memeluk lengannya sendiri sambil terlihat gemetar. "Tante?" Suara beliau pelan sekali. "Boleh Tante tidur di sini malam ini?" Aku langsung bingung. "Hah? Tante takut sendirian." Dadaku mulai tidak tenang. "Memangnya kenapa?" Beliau menoleh cepat ke arah lorong belakang rumah, seolah takut seseorang mendengar. Lalu berkata lirih, "Tante ngerasa ada orang masuk halaman rumah tadi." Aku langsung terdiam. Rumah kami memang berada di pinggir gang yang cukup sepi. Kalau malam, suasananya kadang menyeramkan. Aku cek dulu. Aku segera mengambil senter, lalu memeriksa halaman rumah. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Pagar juga masih terkunci rapat. Saat kembali ke dalam, Tante Maya masih berdiri di depan kamarku dengan wajah gelisah. Kayaknya cuma perasaan Tante aja. Beliau mengangguk pelan. Namun wajahnya tetap ketakutan. Karena kasihan, akhirnya aku mempersilahkan beliau masuk. "Tante tidur di kasur aja. Aku di lantai." Beliau langsung menggeleng cepat. "Nggak usah, Tante cuma duduk sebentar." Aku duduk di kursi dekat meja kerja sambil memperhatikan beliau. Suasana kamar terasa canggung. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Beberapa menit kemudian, aku memberanikan diri bertanya, "Tante, sebenarnya lagi ada masalah apa?" Beliau tersenyum kecil, tetapi matanya langsung berkaca-kaca. Kadang kita baru benar-benar kenal seseorang setelah menikah lama. Aku langsung terdiam. "Tante sama Om bertengkar." Beliau tidak menjawab. Namun air matanya jatuh perlahan. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku sadar. Masalah yang sedang dihadapi Tante Maya ternyata jauh lebih berat dari yang selama ini kami kira. Beliau kemudian bercerita sedikit demi sedikit. Tentang suaminya yang mulai berbah kasar. Tentang hutang besar yang diam-diam dibuat omku.
dan tentang seseorang yang terus datang menagih ke rumah mereka beberapa minggu terakhir. Aku takut, Gas. Suara Tante bergetar. Aku takut dia nyeret keluarga kita ikut kena masalah. Dadaku langsung terasa berat mendengarnya. Aku tidak pernah membayangkan Tante yang selama ini terlihat kuat, ternyata menyimpan ketakutan sebesar itu sendirian. Dan sejak malam itu, hidup kami mulai berubah perlahan. Karena tanpa kusadari, masalah Tante Maya ternyata akan menyeretku masuk ke dalam bahaya yang sama. Sejak malam itu, suasana rumah berubah menjadi jauh lebih tegang. Tante Maya jadi sering mengunci pintu kamar tamu, bahkan saat siang hari. Beliau juga mulai jarang keluar rumah, kecuali membantu ibu di warung depan. Namun yang paling membuatku tidak tenang, aku beberapa kali melihat pria asing berdiri di ujung gang sambil memperhatikan rumah kami. Awalnya kupikir hanya orang lewat biasa. Tetapi setiap kali aku keluar rumah, pria itu langsung pergi begitu saja. Dan anehnya, Tante Maya selalu terlihat panik setiap melihat sosok itu. Suatu sore, saat ibu sedang pergi belanja ke pasar, aku melihat Tante berdiri sendirian di dapur sambil menatap kosong keluar jendela. Wajah beliau terlihat pucat. "Tante, kenal orang yang suka berdiri di ujung gang itu?" Pertanyaanku membuat beliau langsung terkejut. "Orang mana?" "Yang sering pakai jaket hitam." Tangan Tante langsung gemetar, sampai gelas yang dipegangnya hampir jatuh. "Aku nggak tahu." Jawaban itu terlalu cepat. Aku mulai yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. "Tante, sebenarnya Om punya masalah apa?" Beliau menunduk lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Kadang hutang bisa bikin seseorang berubah jadi orang lain." Aku belum sempat bertanya lagi ketika tiba-tiba terdengar suara motor berhenti tepat di depan rumah. Brak. Tante Maya langsung pucat. Beliau buru-buru mematikan lampu dapur, lalu menarik tanganku menjauh dari jendela. "Jangan lihat keluar." Dadaku langsung berdebar. "Kenapa?" Beliau tidak menjawab. Namun beberapa detik kemudian terdengar suara pagar diketuk keras. "Bang, bang, bang, Ibu Maya, keluar." Suara pria kasar itu membuat bulu kuduku langsung merinding. Tante Maya terlihat benar-benar ketakutan. Beliau sampai memegang lenganku erat. "Bagas, jangan buka pintu." Tetapi suara ketukan itu semakin keras, bahkan terdengar seseorang mencoba menggoyang pagar rumah. Aku mulai emosi. Ini rumah orang, gak bisa seenaknya. Aku berjalan menuju depan rumah, meski Tante terus mencoba menahanku. "Bagas, jangan." Namun aku sudah terlanjur membuka pintu. Di depan pagar berdiri dua pria bertubuh besar, memakai jaket hitam. Salah satunya langsung menatapku tajam. "Mana Maya?" Aku membalas tatapannya dingin. "Ada perlu apa?" Pria itu tersenyum sinis. "Bilang sama dia, utang suaminya belum lunas." Dadaku langsung menegang. "Kalau mau nagih, cari suaminya." "Jangan datang malam-malam ke rumah orang." Wajah pria itu langsung berubah kasar. "Jangan ikut campur, anak kecil." Aku mengepalkan tangan. Suasana mulai memanas. Sampai tiba-tiba Tante Maya datang, berdiri di belakangku. Wajah beliau pucat sekali. "Tolong, jangan bikin keributan di sini." Pria itu tertawa kecil. "Kami cuma mau hak kami. Aku belum punya uang sekarang. Bos kami udah capek nunggu." Tante Maya langsung menunduk sambil gemetar. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat beliau benar-benar tidak berdaya. Sebelum pergi, salah satu pria itu mendekat ke pagar, lalu berkata pelan dengan nada mengancam. "Kalau minggu ini belum bayar, jangan salahin kami kalau ada yang celaka." Jantungku langsung berdetak keras. Mereka kemudian pergi meninggalkan rumah kami dalam keadaan sunyi mencekam. Begitu suara motor menghilang, Tante Maya langsung tertuduk lemas di lantai ruang tamu. Beliau menangis sambil menutupi wajahnya. Aku langsung panik. "Tante, sebenarnya utangnya sebanyak apa?" Beliau menggeleng sambil sesenggukan. "Bukan cuma soal uang." Aku langsung terdiam. "Maksud Tante?"
Beliau menatapku dengan mata penuh ketakutan. Om, kamu pernah terlibat kerjaan berbahaya. Perasaanku langsung tidak enak. Kerjaan apa? Namun sebelum beliau menjawab, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Tante Maya langsung gemetar saat melihat layar ponselnya. Beliau mengangkat telepon itu perlahan. Dan hanya beberapa detik mendengarkan suara di seberang sana. Wajahnya langsung berubah pucat seperti kehilangan darah. Apa? Suara beliau bergetar. Aku langsung berdiri mendekat. Tante, kenapa? Tetapi beliau justru menjatuhkan ponselnya ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Om, kamu? Napas beliau tersengal. Om, kamu hilang sejak tadi pagi. Kalimat Tante Maya membuat suasana rumah langsung terasa dingin. Aku menatap beliau tidak percaya. Sedangkan Tante masih berdiri gemetar sambil memegang ujung meja untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Hilang gimana maksudnya? Suara Tante mulai pecah. Tadi ada yang nelpon. Katanya Omu dibawa beberapa orang setelah keluar dari tempat kerjanya. Dadaku langsung berdebar tidak tenang. Polisi udah tahu. Beliau langsung menggeleng cepat. Nggak bisa lapor polisi. Kenapa? Tante Maya menatapku dengan mata penuh ketakutan sebelum berkata lirih. Karena orang-orang itu bukan penagih utang biasa. Aku langsung terdiam. Angin malam bertiup pelan dari jendela ruang tamu yang masih sedikit terbuka. Suasana rumah terasa semakin mencekam. Tante jujur sama aku sekarang. Kataku pelan. Sebenarnya Om kerja apa? Beliau menunduk lama sekali. Dan jawaban berikutnya membuat bulu kuduku merinding. Om, kamu pernah jadi perantara uang ilegal. Jantungku seperti berhenti sesaat. Maksud Tante, pencucian uang. Air mata beliau langsung jatuh. Awalnya Ommu cuma bantu transfer uang buat kenalan bisnisnya. Tapi lama-lama dia masuk terlalu dalam. Aku mulai sadar. Kenapa pria-pria itu terlihat sangat berbahaya. Ini bukan sekadar masalah utang rumah tangga. Ini jauh lebih besar. Tante tahu semuanya dari awal. Beliau menggeleng sambil menangis. Aku baru tahu beberapa bulan terakhir. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu dengan kepala penuh pikiran buruk. Kalau Om benar-benar terlibat jaringan kriminal, berarti keluarga kami juga bisa ikut dalam bahaya. Dan yang paling membuatku takut, orang-orang itu sekarang tahu Tante Maya tinggal di rumah kami. Malam itu hampir tidak ada yang tidur. Ibu yang baru pulang dari rumah tetangga langsung panik melihat kondisi Tante yang terus menangis. Namun Tante Maya belum berani menceritakan semuanya. Beliau hanya bilang Om belum bisa dihubungi. Aku juga memilih diam. Karena aku tahu, semakin sedikit ibu tahu, semakin aman beliau. Tetapi sekitar pukul 3 pagi, suara kaca pecah tiba-tiba terdengar dari belakang rumah. Prang! Aku langsung bangun kaget. Ibu tetap di kamar. Aku segera mengambil tongkat kayu di dekat dapur lalu berlari ke belakang rumah. Jantungku berdetak sangat keras. Lampu halaman belakang mati. Suasana gelap dan sunyi. Namun saat aku menyorotkan senter ke arah tanah, aku langsung membeku. Ada batu besar tergeletak di dekat jendela yang pecah. Dan di bawahnya terselip secari kertas. Tanganku gemetar saat membuka tulisan itu. Kalau Maya nggak mau suaminya mati, siapkan uang besok malam. Darahku langsung dingin. Belum selesai membaca, tiba-tiba terdengar suara motor dari gang belakang. Bram! Aku refleks menoleh. Dari kejauhan kulihat dua pria memakai helm sedang memperhatikan rumah kami beberapa detik sebelum akhirnya pergi. Aku langsung sadar. Kami sedang diawasi. Keesokan paginya, Tante Maya terlihat semakin hancur. Beliau duduk diam di meja makan tanpa menyentuh sarapan sedikit pun. Aku harus nyelamatin suamiku, katanya pelan. Tapi kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku langsung bertanya, memang mereka minta berapa?
Beliau menatapku lemas. 300 juta. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Jumlah sebesar itu jelas mustahil untuk kami siapkan dalam waktu singkat. Tante punya tabungan. Beliau menggeleng. Semuanya habis buat nutup utang ommu. Ruangan kembali hening. Aku memijat kepala pelan. Pikiranku kacau. Namun di tengah situasi itu, aku melihat sesuatu yang aneh. Tante Maya beberapa kali menatap sebuah tas hitam kecil yang selalu beliau bawa sejak datang ke rumah kami. Dan setiap kali aku memperhatikannya, beliau langsung terlihat gugup. Perasaanku langsung tidak enak. Tante, sebenarnya ada apa di dalam tas itu? Beliau langsung memeluk tas tersebut erat. Gak ada apa-apa. Jawaban itu terlalu mencurigakan. Aku mendekat perlahan. Tante, beliau mulai panik. Bagas, jangan. Tetapi justru karena itu aku semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Dan saat aku mencoba menarik tas tersebut, tiba-tiba isinya terjatuh ke lantai. Beberapa bundal uang, dokumen, dan sebuah pistol kecil berwarna hitam. Aku langsung membeku. Sedangkan Tante Maya menatapku dengan wajah penuh ketakutan. Bagas, Tante bisa jelasin semuanya. Suara Tante Maya terdengar gemetar. Sedangkan aku masih membeku, menatap pistol kecil yang tergeletak di lantai ruang tamu. Tanganku dingin. Pikiranku kosong beberapa detik. Aku tidak pernah membayangkan benda seperti itu ada di dalam rumah kami. Apalagi dibawa oleh Tante Maya. Tante, ini semua apa? Beliau buru-buru mengambil pistol itu, lalu memeluk tas hitamnya erat-erat, seperti takut direbut seseorang. Air matanya mulai jatuh lagi. Maafin Tante. Aku mundur perlahan. Untuk pertama kalinya, sejak Tante datang ke rumah ini, aku benar-benar merasa takut. Jangan bilang Om terlibat kriminal serius. Tante Maya menunduk dalam. Dan jawaban berikutnya langsung menghancurkan semua ketenanganku. Om kamu jadi kurir uang untuk kelompok besar. Dadaku terasa sesak. Kelompok apa? Beliau menggeleng sambil menangis. Tante nggak tahu semuanya, tapi mereka berbahaya. Aku mulai memahami kenapa orang-orang itu terus datang mengancam. Kenapa Om bisa hilang begitu saja? Dan kenapa Tante Maya hidup dalam ketakutan selama ini? Tas itu isinya apa lagi? Beliau terlihat ragu. Namun akhirnya membuka tas perlahan. Di dalamnya ada uang tunai dalam jumlah besar, beberapa dokumen transaksi, dan flash disk kecil. Om nitipin ini sebelum hilang. Aku langsung menatap tajam flash disk tersebut. Ada apa di dalamnya? Tante nggak pernah berani buka. Suasana rumah langsung terasa semakin berat. Aku sadar satu hal. Kami sekarang bukan cuma keluarga biasa yang terlilit utang. Kami menyimpan sesuatu yang mungkin sedang dicari banyak orang berbahaya. Dan malam itu keadaan berubah semakin kacau. Sekitar pukul 11 malam, listrik rumah tiba-tiba padam. Cetak! Seluruh rumah langsung gelap. Ibu panik dari dalam kamar. Bagas, lampunya kenapa? Aku segera menenangkan ibu sambil mengambil senter. Namun belum sempat bergerak, suara pagar depan terdengar dibuka paksa. Kret! Jantungku langsung berdetak sangat keras. Tante Maya pucat seketika. Mereka datang. Suara langkah kaki mulai terdengar memasuki halaman rumah. 1, 2, 3 orang. Aku langsung mematikan senter dan menarik ibu serta tante masuk ke dapur belakang. Diam, jangan bersuara. Napas kami semua terdengar jelas dalam gelap. Lalu, brak, pintu depan rumah didobrak keras. Ibu langsung menutup mulut menahan teriak. Sedangkan Tante Maya mulai gemetar hebat. Suara pria kasar terdengar dari ruang tamu. Kami tahu kalian di dalam. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat. Pikiranku panik. Kami tidak punya jalan keluar selain pintu belakang yang mengarah ke gang sempit. Namun sebelum aku sempat bergerak, suara lain terdengar semakin dekat. Cari tasnya. Mereka ternyata datang untuk mengambil sesuatu. Dan aku tahu, itu tas hitam milik Tante.
Tante Maya langsung memeluk tas tersebut sambil menangis pelan. Kalau mereka dapat ini, kita semua selesai. Aku langsung mengambil keputusan cepat. Kita keluar lewat belakang. Aku membuka pintu dapur perlahan. Hujan turun deras di luar. Gang belakang gelap gulita. Kami mulai berjalan pelan sambil menahan suara langkah. Namun saat hampir mencapai ujung gang, tiba-tiba suara pria berteriak dari belakang. Itu mereka! Aku langsung panik. Lari! Kami bertiga berlari menembus hujan deras. Suara langkah kaki mengejah dari belakang semakin dekat. Ibu hampir jatuh karena licin. Aku langsung memegang tangan beliau erat. Sedangkan Tante Maya terus menangis sambil membawa tas hitamnya. Suasana malam itu benar-benar kacau. Kami seperti buronan. Saat berhasil keluar ke jalan raya, aku segera menghentikan taksi yang lewat. Cepat Pak, jalan! Mobil langsung melaju meninggalkan gang sempit itu. Aku menoleh ke belakang dengan napas tidak karuan. Dan dari kejauhan, kulihat beberapa pria masih berdiri di depan gang sambil memperhatikan mobil kami pergi. Malam itu kami terpaksa bersembunyi di hotel kecil pinggir kota. Ibu masih syok dan belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Tante Maya duduk diam di sudut kamar sambil memeluk tas hitamnya. Aku mendekat perlahan. Tante, sekarang jujur sama aku. Beliau menatapku lelah. Om kamu sebenarnya nyuri uang mereka. Aku langsung membeku. Apa? Dan flash disk itu berisi semua daftar Transaksi mereka. Dadaku langsung sesak. Berarti orang-orang itu tidak akan berhenti memburu kami. Karena yang kami simpan bukan sekadar uang, melainkan bukti yang bisa menghancurkan mereka semua. Aku langsung berdiri frustrasi. Kita harus ke polisi sekarang. Namun Tante Maya justru menangis semakin keras. Nggak bisa. Kenapa? Karena emosi, suaraku menggema di kamar hotel sempit itu. Dan jawaban Tante Maya membuat darahku terasa dingin. Karena ada polisi yang ikut terlibat. Kalimat Tante Maya membuat suasana kamar hotel langsung sunyi. Suara hujan di luar terdengar semakin menyeramkan. Aku berdiri terpaku di dekat jendela dengan napas berat, sementara ibu mulai terlihat ketakutan karena menyadari masalah kami ternyata jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Maksud Tante, polisi juga bagian dari mereka. Tante Maya mengangguk pelan sambil memeluk tas hitam itu erat-erat. Air matanya terus jatuh. Om kamu pernah bilang, mereka punya orang di mana-mana. Dadaku terasa sesak. Artinya kami tidak bisa percaya pada siapapun. Aku berjalan mondar-mandir di kamar hotel sempit itu sambil mencoba berpikir jernih. Kalau terus kabur, kami akan terus diburu. Tetapi kalau menyerahkan flash disk sembarangan, bisa saja kami justru menghilang tanpa jejak seperti Om. Aku menatap Tante Maya tajam. Tante tahu isi flash disk itu. Beliau menggeleng. Tapi Omu bilang data itu cukup buat menghancurkan mereka. Aku langsung mengambil flash disk dari atas meja. Tanganku gemetar. Dan malam itu, aku memutuskan membukanya. Aku menggunakan laptop tua milikku sambil memastikan pintu kamar terkunci rapat. Beberapa detik pertama hanya terlihat folder biasa. Namun saat membuka file utama, dadaku langsung berdegup keras. Ada daftar transaksi miliaran rupiah, foto pengiriman uang, nama pejabat, nama pengusaha, bahkan beberapa rekaman video. Salah satu video membuatku langsung membeku. Di sana terlihat omku sedang bertengkar dengan seorang pria bertubuh besar di dalam gudang. Pria itu berkata dengan suara kasar, "Kalau uang ini hilang, keluarga kamu yang bayar." Video berhenti mendadak. Aku menelan ludah pelan. Lalu aku membuka file terakhir. Dan kali ini, tubuhku langsung dingin. Karena di sana ada foto seseorang yang sangat kukenal. Seorang polisi berpangkat tinggi di kota kami. Aku langsung sadar kenapa Tante Maya sangat takut. Ini bukan kelompok kecil. Ini jaringan besar.
Ibu yang sejak tadi diam mulai menangis pelan. Kita harus gimana sekarang, Gas? Aku memejamkan mata beberapa detik. Lalu satu ide muncul di kepalaku. Kita nggak bisa lawan mereka sendiri, tapi juga nggak bisa percaya polisi. Aku langsung mengambil napas panjang. Kita kasih semuanya ke media. Tante Maya langsung menoleh cepat. Bagas, jangan. Itu berbahaya. Tapi cuma itu jalan kita. Aku tahu keputusan itu sangat beresiko. Namun kalau data ini tersebar ke publik, mereka tidak akan mudah membungkam kami. Malam itu juga aku menghubungi seorang wartawan investigasi terkenal lewat email anonim. Aku mengirim sebagian kecil data sebagai bukti. Dan tak sampai 1 jam, balasan datang. Aku siap membantu. Besok pagi temui saya. Harapan kecil mulai muncul. Tetapi ternyata semuanya tidak semudah itu. Sekitar pukul 3 dini hari, suara pintu kamar hotel kami diketuk perlahan. Tok, tok, tok. Aku langsung terbangun. Jantungku berdetak keras. Tidak mungkin ada tamu malam-malam begini. Aku memberi isyarat agar ibu dan tante diam, lalu perlahan mendekati pintu. Dan saat mengintip dari lubang kecil, tubuhku langsung membeku. 2 pria berjaket hitam berdiri di depan kamar. Mereka menemukan kami. Buka pintunya. Suara salah satu pria terdengar dingin. Tante Maya langsung menutup mulut menahan tangis, sedangkan ibu mulai gemetar ketakutan. Tok, tok, tok. Ketukan semakin keras. Kami tahu kalian di dalam. Aku panik. Kami berada di lantai 3. Tidak ada jalan keluar selain pintu depan. Namun tiba-tiba aku melihat balkon kecil di belakang kamar. Tanpa banyak pikir, aku langsung mengambil keputusan. Kita keluar lewat belakang. Tapi itu tinggi. Ibu berbisik ketakutan. Aku melihat pipa besar menempel di dinding hotel. Pegangan di situ. Belum sempat kami bergerak. Brak! Pintu kamar mulai didobrak dari luar. Aku langsung membantu ibu naik lebih dulu ke balkon. Hujan masih turun deras. Angin malam sangat dingin. Sementara suara dobrakan semakin keras. Brak! Tolong cepat! Ibu menangis sambil mencoba turun perlahan lewat pipa. Aku membantu Tante Maya berikutnya. Namun saat beliau hampir turun, pintu kamar akhirnya jebol. 2 pria itu masuk dengan wajah marah. Itu mereka. Aku langsung mendorong Tante Maya turun. Lari! Salah satu pria mencoba menangkapku, tetapi aku menghantamnya dengan kursi kecil dekat balkon. Brak! Aku lalu meloncat turun mengikuti ibu dan tante. Kami bertiga berlari menembus hujan di gang belakang hotel tanpa berani menoleh lagi. Napas kami tersengal, tubuh penuh lumpur. Tetapi kami terus berlari sampai akhirnya berhasil mencapai jalan raya. Dan tepat saat itu, ponselku berbunyi. Nomor wartawan tadi. Aku mengangkatnya dengan napas kacau. Halo? Suara pria di seberang terdengar serius. Kalau kalian mau selamat, Datang sekarang juga, karena sejak tadi malam, berita tentang jaringan itu sudah mulai naik ke media nasional. Kalimat itu membuat langkahku langsung terhenti di tengah hujan. Aku menatap Tante Maya dan ibu yang masih terengah-engah di pinggir jalan raya. Wajah mereka penuh ketakutan. Namun untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku melihat sedikit harapan. Kita harus ke sana sekarang, kataku cepat. Tanpa pikir panjang, kami langsung naik taksi menuju kantor media tempat wartawan itu bekerja. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sangat sunyi. Hanya suara hujan dan napas kami yang masih tidak beraturan. Aku terus menggenggam flash disk di dalam saku jaketku erat-erat. Benda kecil itu hampir menghancurkan hidup kami. Tetapi mungkin juga menjadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan semuanya. Saat tiba di kantor media, seorang pria berkacamata menyambut kami dengan wajah serius. Namanya Daniel. Dia wartawan investigasi yang selama ini diam-diam membongkar kasus korupsi dan pencucian uang besar di kota kami. Begitu melihat isi flash disk lengkap, wajah Daniel langsung berubah tegang. Ini jauh lebih besar dari dugaan saya. Aku langsung bertanya, bisa bantu kami? Daniel mengangguk pelan. Tapi setelah data ini naik, hidup kalian gak akan pernah benar-benar sama lagi.
Aku menatap Tante Maya. Beliau terlihat ragu. Tubuhnya masih gemetar karena ketakutan dan kelelahan. Namun beberapa detik kemudian Tante akhirnya berkata pelan. Aku capek hidup terus takut. Kalimat itu membuat suasana ruangan langsung hening. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Tante Maya memutuskan berhenti lari dari semua masalahnya. Data dari flash disk akhirnya diserahkan ke tim investigasi nasional. Dalam waktu 2 hari, berita besar langsung meledak di televisi dan media sosial. Nama-nama pejabat, bisnis ilegal, jaringan pencucian uang, semuanya mulai terbongkar satu persatu. Bahkan beberapa kantor langsung digeledah. Orang-orang yang dulu merasa kuat akhirnya mulai saling menjatuhkan demi menyelamatkan diri sendiri. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu kabar yang paling membuat Tante Maya hancur. Om ditemukan, tetapi bukan dalam keadaan hidup. Tubuh beliau ditemukan di gudang kosong pinggir kota. Saat mendengar kabar itu, Tante Maya langsung jatuh tertuduk sambil menangis histeris. Aku hanya bisa diam memandang beliau. Bagaimanapun buruknya Om selama ini, beliau tetap suami yang pernah dicintai. Tante, dan rasa kehilangan itu nyata. Pemakaman Om berlangsung sederhana dan penuh suasana sedih. Hujan turun pelan sore itu. Aku berdiri di samping Tante Maya yang terus menatap makam tanpa berkata apapun. Sampai akhirnya beliau berbisik lirih. Andai waktu bisa diputar ulang. Aku memegang bahu beliau pelan. Tante nggak salah. Air mata beliau jatuh lagi. Tapi Tante terlalu lama diam. Kalimat itu terus teringat di kepalaku. Kadang seseorang tidak hancur karena kesalahan besar, tetapi karena terlalu lama membiarkan rasa takut menguasai hidupnya. Beberapa bulan kemudian, keadaan mulai membaik. Kasus besar itu resmi dibawa ke pengadilan. Beberapa pejabat dan anggota jaringan kriminal berhasil ditangkap. Sedangkan pria-pria yang dulu meneror rumah kami, akhirnya menghilang satu persatu. Rumah kami perlahan kembali tenang. Ibu mulai bisa tidur nyenyak lagi. Warung kecil depan rumah kembali ramai seperti biasa. Dan Tante Maya, beliau memutuskan membuka usaha catering kecil bersama ibu untuk memulai hidup baru. Walau senyumnya belum sepenuhnya kembali seperti dulu, setidaknya kini beliau tidak lagi hidup dalam ketakutan. Suatu malam, saat hujan turun pelan seperti malam pertama semuanya dimulai, Tante Maya datang ke kamarku sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Beliau tersenyum kecil. Masih sibuk kerja? Aku ikut tersenyum. Sedikit. Beliau duduk di kursi dekat jendela. Untuk beberapa detik kami hanya mendengarkan suara hujan tanpa bicara. Lalu Tante berkata pelan, "Makasih ya, Gas." Aku menoleh. Karena udah nolong Tante keluar dari semua itu, aku geleng pelan. Kita saling nyelamatin. Mata Tante Maya langsung berkaca-kaca. Namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena lega. Dan malam itu, aku akhirnya sadar. Terkadang keluarga bukan tentang siapa yang paling sempurna, tetapi siapa yang tetap bertahan di samping kita saat hidup sedang paling berantakan. Sejak kejadian itu, aku belajar satu hal penting. Rahasia dan rasa takut hanya akan menghancurkan perlahan jika terus disimpan sendirian. Karena sejauh apapun seseorang mencoba lari dari masa lalunya, kebenaran pada akhirnya selalu menemukan jalannya sendiri.